Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini di edisi Perempuan Inspiratif ya. Saya dengan topik perempuan di ranah publik. Jadi ini sangat luas tentu pembahasan kita. Dan untuk itu saya sudah mengundang ya seorang akademisi yaitu Dr. Fitri Herawati Mamonto SAG MAP ya. Iya. MAP ya. Magister Administrasi Publik. Magister Administrasi Publik. Dan tentunya seperti biasa sebelum saya mengajak berbincang-bincang kepada Dr. Fitri, saya memberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri, profilnya lebih detail sehingga Tribuners tahu siapa akan narasumber kita pada saat ini. Saya persilakan kepada Dr. Fitri untuk memperkenalkan lebih detail. Baik, terima kasih. Salam Bakudapa. Iya, lama. Ya, nih Pak Aswin ini sebetulnya orang sudah lama saya kenal di dalam ya, bukan nanti sekarang. Jadi saya tahu Masih muda dulu. kapasitas dan sepak terjangnya Pak Aswin ini saya sudah tahu persis dan tetap setia dan komitmen di jurnalistik ya, di media. Terima kasih ya Tribun Bakudapa ini luar biasa, saya diundang untuk menjadi salah satu narasumber pada momen ini ya, pada Tribun Bakudapa. Selamat sore, saya ingin menyapa Tribuners dimanapun Anda berada. Saya seperti yang sudah disampaikan oleh Bung Aswin, sehari-hari saya memang dosen di Universitas Negeri Manado. Ya, di Fakultas Ilmu Sosial, tapi sekarang saya aktivitas sehari-hari di bidang akademik itu di program pasca sarjana. Program pasca sarjana Universitas Negeri Manado di program studi administrasi publik, magister administrasi publik. Jadi posisi saya di pasca sarjana itu adalah sebagai sekretaris program studi magister administrasi publik. Jadi sehari-hari saya memang bertemu dengan orang banyak lah, itu seninya luar biasa. Justru ya. itu Ya. kelihatan tak berubah dari lama. Jadi setiap waktu itu ketemu dengan orang, berbagai banyak orang dari berbagai kalangan. Nah, jadi tapi menurut bagi saya itu adalah seni, obat hati bagi saya. Betul. Jadi itu kehidupan saya setiap hari. Selain dosen, saya juga sebetulnya pegiat di NGO Suara Parampuang Sulut dan sekarang kan kita tahun kemarin ada GPS ya, Gerakan Perempuan Sulawesi Utara. Kalau di Suapar sebetulnya sebelum saya jadi dosen, saya sudah lama sebetulnya bergiat di isu-isu perempuan ya. Makanya orang kemarin-kemarin itu lebih banyak mengenal saya di NGO, di LSM ketimbang saya dosen. Nanti 5 tahun ke depan baru tahu bahwa ternyata saya dosen karena memang lebih banyak ya. Bukan banyak di ngajar juga tapi saya berkecimpung juga di isu-isu itu di LSM, isu-isu perempuan maksud saya ya di LSM. Tapi sebelum di Suara Parampuang saya di Yayasan Peka. Saya di Yayasan Peka. Waktu itu programnya adalah memberikan edukasi, informasi, konseling, informasi dan edukasi terkait dengan HIV/AIDS. Jadi HIV/AIDS. Mungkin kalau saya ingin katakan saya satu-satunya perempuan yang berjilbab waktu itu yang karena pekerjaan saya, tuntutan pekerjaan saya untuk memberikan konseling, kemudian informasi dan edukasi bagi teman-teman pekerja seksual, maka saya sering ada di tempat-tempat rumah bordir,
kemudian di pub, ya kan, karena Ya, memang karena memang tuntutan karena saya kegiatan, bekerja, aktivitas, saya beraktivitas di situ. situ, Bagaimana memberikan informasi dan edukasi pendidikan yang baik terhadap teman-teman pekerja seks komersial, gitu ya, terkait dengan reproduksi perempuan, ya. Gitu. Jadi sebelumnya memang di situ pekerjaan saya, baru kemudian 2002 saya ikut tes dosen. Alhamdulillah puji Tuhan lulus ya. gitu. 2002. Nah, baru selain di Suara Perempuan juga di Koalisi Perempuan Indonesia, KPI cabang Manado. Karena kami belum ada wilayah ke KPI juga KPI. Koalisi Perempuan Indonesia. Jadi KPI kemudian Suara Perempuan itu at least resminya itu 2004, tapi sebelumnya KPI. Jadi orang Suara Perempuan itu adalah orang KPI. Gitu. Jadi itu aktivitas sampai saat ini. Gitu. Itu. Dan Tribuners tadi sudah Dr. Fitri sudah menjelaskan ya panjang lebar ya akan aktivitas, jadi aktivitas sebagai pengajar, sebagai dosen. Tapi sebelumnya yang menarik ada ternyata NGO atau aktivis ya, pegiat peduli perempuan, bahkan sebelumnya di Yayasan Pelita ya. Kalau tidak salah mungkin tempatnya dulu di Rike situ ya, atau di mana? Di Pakoa. Oh iya. Okay. Naik di sebelah Pakoa, kanan begini ya. sebelah kiri. Dulu ya. Dulu. Iya. Mungkin kalau tidak salah. Baru kemudian sekarang kantor PK di Malalayang. Sekarang dari Malalayang. Sekarang di kantor sendiri. Kalau di waktu itu karena saya waktu itu masih kuliah. Kuliah semester akhir. Jadi saya kuliah semester akhir itu memang saya sudah bekerja di NGO. Volunteer ya, lebih tepatnya saya volunteer di Yayasan PK. Sampai tahun 2003. Ya. Mungkin saya akan langsung bertanya ke Dr. Fitri. Dr. Fitri, apa yang membawa Dr. Fitri ini selain juga sebagai dosen juga aktif di kegiatan-kegiatan NGO? Apa yang bahkan ternyata sebelum dosen ya sudah di NGO, apa yang menarik? Apakah keluarga karena atau teman di kampus atau gimana kemudian? Jadi memang jiwa aktivis itu memang sudah ada, mindset itu sudah ada semenjak saya kuliah. Semenjak saya kuliah memang saya aktif di organisasi, baik itu organisasi kemahasiswaan maupun organisasi keagamaan. Ya. Saya aktif waktu itu di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, IMM. Tapi sebelum masuk di kuliah, maksudnya di masa kuliah di IMM tuh sejak SMA sebetulnya sudah aktif. Jadi memang dari ini ya. Ya, jadi karakter itu sudah terbentuk. Sejak itu. Kelas 2 bahkan jauh dari itu. Saya sebetulnya didikan dari, kalau Bung Aswin kenal Kak Axel Leonardo Galata. Ini adalah anak didik saya. Jadi ada anak Presiden didiknya Tangkasi ya? Presiden Tangkasi. Jadi sejak kelas 3 SD itu saya sudah dibentuk karakter saya untuk beraktivitas di ranah publik oleh Kak Axel itu sudah sejak kelas 3. Jadi guru puisi saya Kak Axel. Saya aktif di teater. Teater yang tentu Tangkasi. Sampai sekarang masih ada, sampai melegenda. Sekarang melegenda. Jadi Kak Axel itu memang luar biasa ya. Presiden Tangkasi yang melegenda sampai sekarang. Nama Tangkasi itu adalah tempat latihan kita. Tangkasi itu kan ada di Danau Wudu, di Bitung, di Danau Wudu yang banyak sekali yang Tangkasi menelurkan banyak pegiat-pegiat aktivis seniman teater Itu kan salah satu binatang ciri khasnya Kota Bitung. Kota Bitung ya. Nah, jadi karakter itu sudah terbentuk dari situ. Artinya kultur juga, keadaan lingkungan juga mendukung ya waktu itu ya. Keadaan lingkungan yang mendukung. Ya, saya sudah dari semenjak SD memang sudah aktif di teater. Jadi saya passionnya di baca puisi.
gitu. Waktu itu ya. Baca puisi. Tapi Nah, gimana kan terus, begini, saya lihat biasanya orang kalau di aktivis atau pegiat sosial atau sesuatu biasanya apa kadang ya sangat sedikit yang saya lihat yang ini menjadi dosen ya, karena biasanya seorang pegiat itu katakanlah tidak bisa diatur-atur, ada dengan aturan yang ini. Tapi kan kalau di dunia perkuliahan kan akademisi mungkin ada aturan-aturan. Gimana melihat itu? Saya rasa dimanapun kita bekerja tetap sama ya, tetap sama karena di NGO juga itu ada melakukan pendidikan, Ya, ya kan, melakukan edukasi terhadap masyarakat, ya. Sesuai fokusnya ya. Ya, Sesuai fokusnya. terhadap masyarakat, memberikan pelatihan, pemberdayaan, pendidikan itu tidak jauh berbeda juga dengan di kampus. Ya, cuma kalau di kampus kan kita bertatap muka, memberikan ilmu itu langsung ke sama juga sebetulnya. Iya, sebenarnya sama ya. Ya, hanya di kampus mungkin ada tuntutan-tuntutan sekian, ada ukuran yang lebih jelas kan, ada ini nilai-nilai kah atau apa kan. Justru sekarang adalah kampus Merdeka Belajar, kita harus banyak di masyarakat, di lapangan. Justru itu juga sekarang mindset itu kan sudah berubah ya, mindset dosennya harus dipaksa berubah dengan sistem saat dengan ini ya. Sistem saat ini bahwa justru kita tuntutan kita juga harus banyak. Bahkan sekarang ada kan belajar. yang fasilitator pendidikan itu dari ini kan turun ke SMA SMP. Edukasi for all, pendidikan untuk semua, ya kan? Iya. Pendidikan untuk semua. Jadi bukan hanya di kampus tetapi juga di masyarakat. Jadi itu memang sudah menjadi tuntutan menjadi tuntutan karena belajar sekarang kan sudah di mana saja kita dan bisa lebih, belajar, apalagi dengan lebih era saat fleksibel ini ya, lah, lebih fleksibel kan. Dengan era digital saat ini mahasiswa bisa di mana saja bisa mendapatkan pembelajaran. Iya. Bagaimana Dr. Fitri melihat dengan isu-isu kesetaraan gender, isu-isu yang identik dengan perempuan? Saat ini kan baru disahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ya, TPKS, dan ini ternyata bukan selesai, artinya boleh dikata ini justru baru memulai tahap yang baru untuk menuntaskannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin balik bahwa gimana sebenarnya kan kalau bilang kesetaraan gender, saya melihat perempuan sebagai dosen sudah banyak, bahkan mungkin lebih banyak dari pria saat ini. Di mana-mana termasuk di politik sudah oke. Apakah Dr. Fitri melihat sekarang bahwa sudah dalam posisi ideal atau masih terus harus berjuang dari perjuangan bersama? Jadi begini. Jadi kalau kita membahas soal kesetaraan gender memang tidak pernah tuntas, tidak pernah akan tuntas. Semua kalangan itu membahasnya, baik di kalangan akademisi, kalangan praktisi media karena ada perempuan dan media, perempuan dan digital gitu jurnalis perempuan, ada itu komunitas. Memang isu tentang perempuan memang tidak akan pernah habis tidak pernah akan habis ada saja untuk kita membahasnya, karena ini memang isu yang sangat seksi, isu yang sangat krusial. Ya. Ketika dan banyak hal yang mempengaruhi. Iya, banyak hal yang akan mempengaruhi, termasuk adalah ketika Undang-Undang Tindak Pidana keluar ya 12 April kemarin ya, 12 April kemarin itu adalah perjuangan yang sangat panjang. Ya, 10 tahun katanya. 10 tahun, bahkan hampir 12 tahun. Kira-kira seperti itulah. Artinya tidak mudah ya. Ya, itu perjuangan yang dan tidak pernah capek. Tidak pernah capek untuk memperjuangkan keadilan perempuan, tentang kesetaraan perempuan, tentang keadilan perempuan, bahwa kita sangat perlu ini kebijakan ini. Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah ada 12 April kemarin. Sekarang yang harus kita jaga ya, dan kita pegang komitmennya adalah bagaimana menjaga agar undang-undang ini diimplementasikan. Nah, tinggal kita menunggu untuk kelihatan gampang tapi tidak mudah sebenarnya ya. 12 tahun, 10 tahun berjuang mati-matian ya, berjuang sampai titik darah penghabisan. Tapi ini memang semua
ini adalah kerja keras semua, bukan hanya satu pihak. Semua mau baik pihak eksekutif, legislatif, civil society, ya teman-teman media. Jadi ini kontribusi semua, bukan hanya satu pihak untuk menggolkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Nah sekarang tindakannya adalah bagaimana kita komitmen itu untuk mengimplementasikan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini yang artinya dia jalan sebagaimana seharusnya ya. Kan diharapkan ini undang-undang ini, aturan ini dia jalan. Ternyata dia kan kalau jalan belum langsung jalan, dia harus ada peraturan pemerintah lah, harus ada di daerah-daerah untuk menyesuaikan dengan keberadaan masing-masing, harus ada perda. Jadi belum di kampus sudah ada kan dengan Permendikbud nomor 30 ya. Nomor 30 rohnya mungkin mirip ya. Rohnya bisa saling ngisi. Ya. Kalau melihat ini Dr. Fitri, ini artinya perjuangan berarti semakin semakin, artinya perjuangan tidak sampai pada titik ketika undang-undang itu keluar. Masih ada lagi yang harus kita perjuangkan. Kita harus perjuangkan adalah bagaimana komitmen kita mengawal undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini diimplementasikan. Yang jelas mengimplementasikan itu adalah para implementator di tingkat pusat, daerah, sampai di kabupaten, kota, dan desa. Nah itu kita harus kawal lewat tadi yang disampaikan itu adalah harus dikeluarkan PP, peraturan pemerintah, peraturan daerah, kalau di daerah, presiden, dan itu menjadi program yang akan dikeluarkan lewat Kementerian Perempuan, kemudian perempuan dan anak, dinas perempuan dan anak yang ada di Sulawesi Utara dan kabupaten kota lewat program. Tentunya bukan hanya program tapi anggaran. Jadi program dan anggaran ya kan? Karena program itu tidak akan jalan kalau tidak ada anggarannya, kalau tidak dianggarkan. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah harus disosialisasikan ini. Sehingga semua tahu. Harus disosialisasikan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini sampai pada tingkat kelurahan dan desa. Baru juga adalah aparat hukum. Aparat hukum itu harus tahu persis substansi daripada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini gitu. Jadi, karena kalau kuncinya pada implementasinya. Gimana mengimplementasi kalau misalnya orang-orang banyak yang belum tahu kan? Karena juga ada beberapa sebagian yang tidak menginginkan agar undang-undang ini diimplementasikan. Ada. Jadi ada riak-riak. Memang sesuatu aturan kan mungkin semua kan, mungkin semua menyetujui. Tapi gini, Dr. Fitri, Dr. Fitri kan aktif di kampus sebagai dosen di NGO dan giat-giat di luar kampus banyak sebagai aktivis. Gimana Dr. Fitri melihat misalnya apakah di negara kita atau di Sulut sudah lebih baik dari yang lalu terkait dengan persoalan perempuan dan anak, perempuan dan anak? Gimana kalau melihat? Perkembangannya memang cukup signifikan karena ini indikatornya bisa dilihat dari sudah banyak teman-teman perempuan yang korban itu melapor. Keberanian untuk melapor. Keberanian untuk melapor. Itu bisa dilihat di situ, bisa dilihat bahwa keberanian untuk melapor ketika menjadi korban kekerasan berarti indikatornya adalah ini tersampaikan. Informasi ini tersampaikan. Artinya yang korban mungkin kalau dulu dia merasa bahwa kalau dulu kan ada keengganan malu malu ini menjadi aib. Menjadi aib pribadi, individu, menjadi aib keluarga, menjadi aib lingkungan terdekat. Tapi sekarang tidak lagi seperti itu. Jadi salah satu indikatornya bahwa Sulut mulai berkembang. Ada progres lah ya. Ada progres, bisa dilihat di situ sudah banyak perempuan korban melapor, perempuan dan anak yang
korban itu Iya. melapor, itu bisa lihat situ progresnya. Salah satunya Salah itu satu ya. salah satunya itu. Gini, Dokter Fitri, ini tadi sudah dikatakan bahwa salah satu indikator bahwa sudah ada progres lah, bahwa boleh dikata berarti perempuan di Sudut secara pendidikan sudah lebih maju sehingga mereka menyadari ketika diperlakukan tindak kekerasan kita harus menyalurkan secara hukum loh. Ya, kayak kita harus tidak sungkan-sungkan sungkan melapor karena kita sebagai korban ya. Ini apa yang harus kita lakukan sehingga ini semakin baik ya dengan kondisi saat ini. Kan gini, mungkin di daerah perkotaan it's okay ya kita ini, tapi jangan lupa Indonesia ini banyak penduduknya di kampung-kampung, pedesaan yang mungkin belum tersentuh organisasi NGO dan segala macam, ini belum sampai di kampung-kampung. Dan kita tahu bersama di berbagai apakah di kampung tertentu kultur masih sangat kuat bahwa misalnya apabila misalnya contoh ya, misalnya ada kekerasan seksual kemudian pelakunya masih ada hubungan saudara. Kalau dulu kan orang dengar karena misalnya di kampung malahan kalau ini kasih kawin atau atur secara kekeluargaan ya. Mungkin sekarang tidak sebanyak dulu, tapi kan masih ada. Dan itu mungkin termasuk Suara Perempuan, GPS tidak mungkin untuk tersentuh sampai ke sana kan. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan dengan, saya kira pemerintahan juga sekarang lebih baik lah. Karena apa? Karena sekarang kan contoh Minahasa dulu hanya satu, sekarang ini Minahasa Selatan, Utara, jadi dengan lebih kecil saya kira pelayanan lebih tersentuh, itu lebih tersentuh. Nah, tinggal ini bagaimana dari NGO, dari aktivis untuk lebih masuk lagi gimana? Jadi itu sinergitas ya, antara teman-teman pegiat perempuan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Saya kira Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu sangat proaktif sekali. Sekarang sangat, ya kelihatan sangat proaktif sekali, bersinergi, berjejaring. Jadi simpul-simpul jejaring itu bukan hanya di perkotaan, tetapi juga ada di sudah ada mulai, di kabupaten kota. Jadi sampai di situ bukan hanya di Sulut ya, di ibu kota Sulut misalnya ya. Jadi artinya adalah bukan hanya sekedar sosialisasi, tetapi mengadvokasi sama-sama, Nah itu yang paling dari Dinas Pemberdayaan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kemudian bersinergi dengan LSM, akademisi. Jadi kita sering terlibat bersama untuk bekerja sama-sama untuk mengatasi ini persoalan perempuan. Karena kekerasan terhadap perempuan itu dia tidak mengenal tempat. Dia tidak mengenal tempat, di mana saja bisa terjadi. Berpotensi terjadi, baik itu di ruang publik, ya kan, di kampus ya kan, di mana saja bisa, di mana saja bisa terjadi. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa memang tidak pernah akan tuntas kita membahas. Artinya ini bagian dari ini perjuangan saya berlangsung terus, berlanjut terus. Berganti generasi. That's right, benar. Betul ya. Benar sekali. Tapi ini sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa atau lebih spesifik apa yang harus Suara Perempuan lakukan, Gerakan Perempuan Sulut atau kalangan pendidikan lakukan dengan situasi saat ini? Apa yang jadi ada 3 kondisi sebetulnya yang perlu dilakukan kalau terkait dengan yang namanya kesetaraan gender yang at least yang paling pertama adalah pendidikan kan, pendidikan tinggi ya kan, pendidikan. Itu paling utama. Itu penting lah, maksudnya pendidikan itu adalah sangat penting, baik itu dia formal maupun non formal. Itu harus dipunya oleh perempuan agar supaya perempuan itu berdaya ya. Kedua adalah akses informasi. Nah, akses informasi. Nah, itu tadi. Jadi ada persoalan juga terkait dengan akses informasi. Artinya bahwa di pedesaan akses informasi di pedesaan kan masih masih ada, kecuali di perkotaan. Nah, itu juga harus katakanlah itu juga yang harus
jadi persoalan ya dan menjadi persoalan utama karena harus mencari solusinya. ya harus menjadi solusi. Artinya ada setara antara perempuan kota dan desa, bukan hanya kota yang maju tetapi juga perempuan di desa Di mana-mana juga. lah. Ya karena informasi kan. Iya. Baru kemudian bagaimana memanfaatkan informasi itu, ya. kan? Bagaimana kita memanfaatkan Di era informasi. saat ini Di kan era sebenarnya karena sekarang kan era digital, ya. Era digital. Nah, artinya adalah memanfaatkan informasi sehingga bisa meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Taraf ekonomi keluarga. Nah, kalau misalnya ekonomi keluarga bagus kan, maju, ya tentunya berpengaruh di pendidikan juga kan. Nah, anak-anak juga dan kan, dia ya sedikit banyak kan pengaruh di kesejahteraan juga kan ada di kesejahteraan. Ini ya. Nah, itu bagi saya itu yang penting untuk persiapkan ya. Jadi yang pertama adalah pendidikan ya, bagaimana pendidikan tinggi lah ya, itu yang harus dipersiapkan supaya kita bisa setara. Dan mungkin ini ya. Karena kalau perempuan dan laki-laki itu hanya sebagai pembagian peran sih sebetulnya. Domestik, perempuan juga di ranah domestik itu hanya karena pembagian peran. Iya, karena laki-laki juga, perempuan menyuci piring, laki-laki juga kan bisa menyuci piring. Jadi itu kan bukan kodrat. Itu adalah pembagian peran. Tapi era sekarang kan banyak juga laki-laki yang jadi ini kan, chief, bahkan hebat ya. Jadi kalau untuk peningkatan ekonomi misalnya ya kan, jadi sebetulnya hanya pembagian peran. Bukan dan kodrat. Itu bukan satu keharusan kan. Kan artinya gini, perempuan menjadi driver traktor misalnya nggak masalah kan, kan sekarang sudah misalnya sekarang banyak saya lihat di mana-mana misalnya sekarang kan lagi ini yang mobil online kan, banyak sekali kalau orang gunakan drive perempuan. Yang dulu kelihatan dulu yang banyak dilakukan oleh laki-laki. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa perempuan semakin merasa bahwa ya ini bukan kodrat saya, hanya ini bisa saya laksanakan ya. Itu bisa, yang namanya peran. Artinya saya juga bisa melakukan itu, laki-laki juga bisa melakukan itu, dan bukan hal yang tabu. Dulu kan mungkin sempat berpikir mungkin tabu ya, karena sudah, padahal itu hanya karena kebiasaan aja kan. Itu stereotype, tempelan sebenarnya ya. Itulah budaya patriarki. Konstruksi sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Sekian lama ya? Ya, sekian lama bahwa perempuan seperti tadi, perempuan nggak cocok untuk jadi di ranah publik misalnya menjadi driver misalnya, nggak cocok, atau laki-laki tabu mencuci piring, menyetrika, ya kan. Sudah bukan itu adalah budaya patriarki yang dikonstruksi, hasil konstruksi sosial gitu. Bukan kodrat ya. Ya, bukan kodrat, tapi adalah peran. Pembagian itu yang peran. Harus dimengerti ya, harus Jadi perempuan menyuci, laki-laki juga bisa menyuci, menyuci piring, mencuci baju, menyetrika, gitu sama. Jadi beda dengan kodrat. Itu bukan kodrat. Itu bukan kodrat. Ini yang saya kira yang terus disosialisasikan. Tujuannya bukan persoalan apa yang kamu kerjakan, tapi artinya tujuannya agar supaya mengerti bahwa ini peran dalam kehidupan ini sebenarnya dikatakan bahwa ini laki dan perempuan ini di banyak hal kita hanya bisa melakukan hal yang bersamaan. Ya, yang sama kan. Nah, ini yang mungkin gampang-gampang susah gampang, karena dikatakan tadi bahwa kita sekian lama kan dikungkung dengan budaya patriarki sehingga itu mungkin yang kita bicarakan dari awal, mengatakan bahwa ini perjuangan tidak akan pernah tuntas karena bisa dikata ini patriarki ini mungkin ya sejak awal-awal dunia ini ada sudah mengkonstruksi begitu kan, sehingga ketika kita tidak tahu mulai kapan ya, mungkin abad-abad berapa kemudian banyak kaum sudah memperjuangkan ini kan bukan hal yang mudah.
dari contoh ya, contoh terkini yang ini yang RUU TPKS. Ya, 10 tahun 10 bukan hal tahun. yang Ya. bukan saya kira bukan hal yang singkat, bukan halnya yang mulus. 10 tahun itu berarti ada suatu dinamika yang cukup alot, sesuatu yang ya mungkin aktivis sendiri yang tahu gimana. Mungkin alot ya, cukup ini bahwa ini tidak mudah. Banyak juga orang-orang yang belum berpandangan sama dengan Iya. dengan kita hari ini kan begitu, dan tentu kita tidak bisa menyalahkan 100% kan begitu, tapi tinggal mari kita diskusi untuk ini ya, untuk menyamakan persepsi. Iya. Menyamakan persepsi. Iya. Nah, itu tadi yang berpandangan, yang tidak semua berpandangan yang sama, maka kita harus menjaga implementasinya. Iya, Kan iya, karena iya. tidak semua yang menerima. Justru itu yang ditakutkan kan, Ya. bahwa nanti komitmen untuk menjaga iya, itu iya. ya. Karena kita tidak tahu tanda kutipnya mana kawan mana lawan ini ya, kawan, mana yang mana setuju mana yang tidak, Iya. mana yang mau menghambat dan mana yang ini, dan Bisa jadi kan ada juga segelintir orang iya, ya, segelintir dan orang mereka di mana saja kan, bisa ada di pemerintahan, ada di bisa di wakil rakyat. menggagalkan untuk mengimplementasikan undang-undang ini. Begitu. Iya, iya. Nah, untuk itu tadi ya, untuk supaya perempuan berkemajuan, Iya. kita nanti dalam waktu dekat Suara Perempuan dia akan buka namanya Sekolah Perempuan. Oh, luar Ya, biasa. ya, sekolah perempuan. Sekolah perempuan itu adalah mempersiapkan teman-teman perempuan di parlemen yang akan masuk di parlemen. Jadi Parlemen. mereka sudah mempersiapkan diri Kepemimpinan sejak ya. kepemimpinan. Jadi gimana kalau menjadi wakil rakyat? Ya, bagaimana menjadi wakil rakyat supaya tidak tidak dibodohi gitu ya. Iya, 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 iya. Iya kan? Artinya kesiapan ya, Iya, kesiapan. kesiapan. Karena banyak juga kan yang misalnya jadi wakil rakyat termasuk perempuan, ketika masuk nggak tahu ngapain. Nah, itu. Jadi, Atau fokus perjuangannya bias. Banyak ya, harusnya jadi, fokus mana yang ini ya. Sebetulnya ini kami sudah lakukan sejak 2014 bersama dengan Puskapol UI Ya, ya, ya. Pusat Kajian Politik Perempuan di Universitas Indonesia. Nah, kalau sekarang kita memang mau buka sendiri, Sendiri, ya. Sekolah perempuan untuk mempersiapkan teman-teman perempuan yang fokus di legislatif di ya. parlemen. Gitu. Dan Dr. Fitri tentu menarik ya perbincangan ini, tapi memang dibatasi juga dengan waktu. Ya. Saya kira ya Tribuners banyak hal yang sudah didapat dari pengalaman dari Dr. Fitri. Saya juga mencoba menggali perspektif Dr. Fitri terkait dengan perempuan, dengan kondisi saat ini. Ya. Saya kira memang mungkin terasa masih banyak yang menggantung ya Tribuners, tapi paling tidak kita dapat mengambil ya simpulan-simpulan, mendapatkan adalah hal-hal yang saya kira dari perbincangan kita tadi bisa bermanfaat bagi Tribuners yang menyaksikan acara ini. Dan seperti biasa sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan kepada narasumber untuk ada closing statement ya, terkait bisa terkait simpulan perbincangan atau saran atau apa saja, silakan. Oke, baik. Karena kemarin kita masih memperingati momentum Hari Kartini, ya. Kalau kemarin dulu Kartini dengan surat-suratnya, berjuang dengan surat-suratnya, mengirim surat kepada temannya ya untuk memperjuangkan emansipasi perempuan. Sekarang adalah surat untuk Kartini, ya. Surat untuk Kartini adalah sudah keluar undang-undang tidak pidana kekerasan perempuan. Maka mari kita sama-sama kawal, karena ini semua kerja keras keras semua elemen berkontribusi untuk memperjuangkan ini tinggal kita bagaimana mempertahankan komitmen kita dan mengawal implementasi daripada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Saya kira clue-nya di situ. Ya.
Dan Tribuners, tentu demikianlah bincang-bincang kita di edisi Perempuan Inspiratif terkait dengan bagaimana perempuan di ranah publik, dan tadi banyak hal ya yang sudah diinformasikan oleh Dr. Fitri, yang juga bagaimana di dunia sebagai sebagai di dunia kampus ya, sebagai akademisi, pegiat NGO atau aktivis perempuan, banyak hal. Dan tadi juga seperti yang saya katakan, sudah menanyakan perspektif dari Dr. Fitri ya terkait dengan Undang-Undang TPKS, kemudian bagaimana kondisi perempuan saat ini dan apa yang harus dilakukan. Dan saya kira tadi sudah terjawab ya dari bincang-bincang kita. Dan tentunya saya Asin Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Dr. Fitri yang sudah menerima undangan kami untuk berbincang di studio ini. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada besok hari, tentu dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.